Untuk berikutnya, kita sekalian akan mendengarkan sambutan dari perwakilan workshop, yaitu Saudara Ihsan Lutfianto. Kepada Saudara Ihsan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di hari Minggu ini dalam kegiatan workshop bambu. Tak lupa pula salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Ihsan Lutfianto Wibowo sebagai perwakilan dari workshop Panorama. Mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu perihal workshop Panorama ini. Jadi workshop Panorama ini terdiri dari 4 RW dan beranggotakan sekitar 25 orang. Jika dilihat ke belakang memang ada beberapa materi yang telah kita pelajari. Di antaranya yaitu ada crafting, kemudian ada recycle, upcycle, hingga pemilahan sampah. Jadi memang masih banyak yang perlu kita pelajari ke depannya, sehingga workshop Panorama ini bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, insya Allah. Dan semoga dengan adanya kegiatan workshop bambu ini, dengan hadirnya bapak-bapak sekalian, bisa menjadikan workshop Panorama ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia dan kepada para pengurus yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sedemikian rupa. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para anggota Tarka dan anggota workshop yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Kemudian yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akademi Bambu Nusantara dan perwakilan lainnya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini, mau untuk membagikan sedikit ilmunya kepada kami. Semoga ilmu yang dibagikan nanti bisa bermanfaat bagi kami, bisa berguna, dan semoga kedepannya ilmu yang dibagikan ini bisa kami praktekkan sehingga kebermanfaatannya bisa terus berlangsung dan tidak berhenti sampai di sini. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi suatu ladang ibadah bagi kita semua, karena sebaik-baiknya manusia ialah orang yang menuntut ilmu dan orang yang bermanfaat bagi sesama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pengelola belajar gantung ya, Panorama, tempat yang sangat luar biasa sekali. Saya datang pertama kali dan takjub juga melihat kondisi lingkungan terutama belajar gantungnya ini. Yang kata Pak Budi teman saya ini dibuatkan untuk masyarakat lah ya, pemberdayaan masyarakat ini, dan sampai malam katanya ya, malam luar biasa sekali. Dan kami juga datang dengan tim lengkap ya, tadi itu kemana tadi? Ada Pak Pulito itu ya, kemudian juga ada Pak Sam, ada Pak Denny ya, dan ya terutama teman-teman dari Mahitala yang khusus mengundang kami untuk melakukan workshop tentang bambu ya. Sama-sama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam suasana pagi yang sangat nyaman sekali di sini Minggu pagi ya, walaupun masih dalam keadaan wabah pandemi COVID-19, kita masih diberikan nikmat hidayah kesehatan dan bisa berkumpul, melakukan silaturahmi ya, mengadakan kegiatan workshop tentang bambu. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya sampai akhir zaman.
Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Muqaddas Suhada. Saya mendirikan Akademi Bambu Nusantara tahun 2015. Sedangkan fokus ke bambunya ini kita mulai tahun 2012 lah. 2012 di Tangsel, di kota Tangsel, di mana kita coba mensosialisasikan edukasi tentang salah satu kekayaan alam Indonesia yang masih sangat melimpah, ya, masih banyak. Ya. Tercatat 11% jenis bambu dunia itu ada di Indonesia, Pak. Jadi kalau saat ini yang tercatat itu ada 1.600 jenis bambu dunia. Nah, 176-nya ada di Indonesia. Dan bentuknya macam-macam ya. Seperti yang Bapak lihat di sini nih, ya. Saya bawa beberapa contoh ya. Tapi sayangnya pemanfaatan bambu di Indonesia itu masih sangat sederhana. Pemakaian maupun teknologinya. Gitu. Di kita itu masih dianggap sebagai simbol kemiskinan. Ya, masih hanya sebatas gedek ya, bilik. Ya. Kemudian kalau teman-teman petani itu menggunakan bambu itu hanya sebatas untuk apa? Alat bantu pertanian ya, tanaman ya, ajir namanya ya. Gitu ya. Bahkan pernah klien saya datang ke Gunung Wangi Majalengka. Beliau sangat takjub sekali melihat bambu betung. Jadi di Gunung Wangi Majalengka itu, lereng gunungnya itu bambu betung semua. Bambu betung masih gede-gede. Bambu betung kan awi bitung ya. Padahal iungnya juga ngunah ya. Kita lihat iungnya paling enak ya. Gitu. Tapi dia geleng-geleng kepala melihat bambu betung itu hanya dijadikan kandang ayam. Bilah-bilahnya itu. Paling juga buat ini, buat usuk ini, atap ya. Usuk. Dia geleng-geleng kepala. Saya bilang, kenapa kamu geleng-geleng kepala? Ini kalau di Amerika itu dijadikan meja, dijadikan lantai, dijadikan apa? Casing ya. Casing itu penutup buat apa? Gadget, buat handphone ya. Yang biasanya pakai plastik, pakai logam, ini pakai bambu, gitu. Oh di sini cuma jadi kandang ayam kan? Seperti itu. Itulah di kita itu ya pola pikirnya bambu itu masih sebagai simbol kemiskinan. Tapi di luar negeri, bahkan di negara yang tidak memiliki budaya bambu, bambu itu menjadi simbol kemapanan. Mereka nyebutnya emas hijau, emas hijau. Contoh bangunan-bangunan kayak contohnya bandara internasional di Spanyol itu konstruksinya ada yang dari bambu, Pak. Kemudian dashboard mobil-mobil mewah itu dari bambu, Pak. Bahannya kain, baju, daleman, handuk itu dari bambu, Pak. Gitu. Seperti itu. Jadi di sana tuh bambu itu bisa menggantikan fungsi kayu, fungsi logam, fungsi benang, plastik, bahkan energi fosil yang biasa BBM itu bisa dipakai dengan bambu. Nah kita saja yang malu dengan bambunya. Ya, kita ya mungkin karena bambu ini saking dekatnya dengan kita ya, dari sejak kita lahir. Mungkin ada bapak-bapak yang dulu disunatnya pakai bambu ya? Ada. Saya juga. Ada ya bapak-bapak itu kan? Pakai hinis lah ya? Pakai bambu ya. Udel potong pakai bambu. Belutnya. Mau pakai logam kan biasa ya? Itu pakai awi gancang gitu. Itu. Terus apa? Ya tanaman dibantu dengan bambu ya. Sampai kita meninggal, itu pasti digotongnya juga ada yang masih pakai bambu ya. Buat nutup ininya, jenazahnya, tuh buat batu nisannya juga masih pakai bambu. Mungkin itu yang
menjadikan kita itu karena saking biasanya hidup kita dengan bambu, jadi biasa-biasa saja ya, mungkin seperti itu ya, gitu. Nah itulah yang kami lakukan dari tahun 2012 sampai saat ini. Kita mensosialisasikan, kita mengedukasi teman-teman, bapak ibu semuanya tuh ya, kita datang ke desa-desa, datang ke itu, ya supaya kita bangga dengan bambu kita. Karena ternyata bambu ini adalah kalau kata Abah Jatnika, itu sang saka buana, pusaka alam semesta, gitu. Yang masih banyak dimiliki oleh Indonesia. Bambu kita macam-macam, ada yang hijau, ada yang kuning, ya, ada yang hitam, bahkan ada yang tutul-tutul, kayak kulit macan tutul. Kalau di Sulawesi disebutnya bambu batik, karena motifnya kayak batik. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning, seperti hijau, seperti peci saya nih. Ini yang ada maknanya nih, ini peci bambu, warnanya kuning, ada seperti hijau-hijaunya. Nah ini namanya ampel koneng ya pembuatannya. Kuning ya, kan dulu sama kita jadi senjata ya, jadi senjata bambu luncing gitu, penolak bara lagi ya, betul, penolak bara betul ya tuh, dan obat katanya apa, ilmunya lagi direbus, dia obat gitu. Nah, dan ada yang gede ya begitu, ada yang kecil, tamiang ya, kecil, banyak macam-macam gitu. Nah itu dan itu semuanya tanaman yang sangat bermanfaat dan lebih lengkap dibanding pohon kelapa ya, karena bambu ini dari akar bawahnya itu sampai ke ujung daunnya itu semuanya bermanfaat, semuanya punya nilai ekonomis yang sangat tinggi ya, nggak ada limbahnya. Nah ini saya contohkan nih apa bukti bahwa bambu itu nggak ada limbahnya. Nggak ada limbahnya bambu ya. Nah cairan yang bening ini adalah disebutnya cuka bambu. Cuka bambu. Dari mana mendapatkannya? Nah nanti Bapak dan Ibu kita akan ada prakteknya nih. Alatnya datang siang juga ya Kang ya? Ya, nanti ada alatnya ya. Ini kita buat dari daun bambu, cabang, ranting, batang-batangnya yang apa? Yang sudah tidak kepakai lagi lah, limbahnya lah, sudah dengan limbahnya. Nah itu dimasukkan dalam drum, kemudian dibakar, kan nanti keluar asapnya. Nah asapnya itu kalau dialirkan ke pipa, apalagi ada kondensernya air gitu, dia akan netes. Nah tetesan itulah yang kita tampung, disebutnya cuka bambu. Nah itu untuk yang awal ini warnanya masih coklat atau hitam. Kemudian kami suling lagi, yang kedua pakai alat yang pakai stainless, jadilah bening seperti ini. Ya, destilasi betul Pak. Penyulingan atau destilasi ya. Kalau bapak-bapak atau ibu yang pernah menyuling minyak asiri ya, ini sama prosesnya. Dan gunanya buat apa? Ini sama kayak bambu juga, cairan serbaguna. Salah satunya bisa mencegah penyebaran virus corona. Dengan bagaimana? Ya udah, dimasukkan dalam ini alatnya namanya humidifier atau diffuser ya. Ini banyak di toko-toko online, ini banyak nih. Dan murah sekali, kita 30 ribuan. Saya mau tinggal sini, udah tinggal dipejet. Menyembuhkan uap ini. Dan uap ini yaitu bisa membunuh virus, bakteri, kuman, ya. Anti tetanus lagi tuh. Kemarin saya jatuh dari gunung. Buat pengobatan, Mbak. Dicampur pakai air bambu. Suka bambu. Iya tuh, sampai jebol gini. Jadi buat pengobatan. Ini upamanya ayah awi canda teh caina. Oh. Buat pengobatan ya. Dan kita mencoba membuat namanya sistem dinding uap herbal. Ya.
Kalau ini kan kekuatannya hanya 10 menit nih ya, dicas 10 menit ya. Ada yang sampai 3 jam, 6 jam yang bentuknya labu, tapi mesti dicolokin di listrik. Itu wattnya juga kecil, cuma 6 watt ya, sama kayak pakai USB, sama kayak ngecas handphone lah. Itu bisa 3 sampai 6 jam. Nah, kita bikin sistem itu untuk di meja-meja seperti ini. Buat tempat makan, buat sekolah, atau buat tempat kerja gitu. Jadi insya Allah kita buka masker seperti ini, virus kalau kita ada virus yang ininya kayak itu begitu kita ngomong melewati dinding ya. Jadi saya bikinnya berderet kayak gitu, nanti uap kayak gininya juga ke atas itu. Dan itu sebelum nyampe ke teman ngobrol kita ya udah mati karena kena uap ini. Dan ini kita bukan asal ngomong, karena ini sudah diteliti di lab dan diinikan sama KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan yang paling mengagumkannya ya, ini tuh food grade, aman meskipun terkena makanan dan minuman, apalagi terkena kulit kita aman. Beda kalau dengan disinfektan yang biasa disemprotkan ya, itu zat kimia itu sangat tidak aman buat kulit, apalagi makanan minuman. Nah ini aman, ini, gitu. Dan cara buatnya mudah sekali. Inilah salah satu manfaat bambu yang bisa kita kembangkan, berdayakan di sini. Dan ternyata tidak hanya bambu saja, tapi tanaman pohon yang ini juga bisa. Yang penting organik saja, jangan ada plastik, ya. Dan itu namanya asap cair namanya, bukan cuka bambu. Tapi fungsinya sama. Kan di sini lobanya ya daunnya, ranting, ketimbang ya nggak apa-apa jadi pupuk. Tapi kan lama kan proses jadi pupuk itu lama sekali. Mendingan dimasukin ke drum yang sudah modifikasi ya. Nanti ada contohnya, udah dibakar, asapnya kan, gitu. Dan ini juga bisa menggantikan fungsi sabun, bisa buat cuci tangan, bisa buat cuci buah-buahan, sayuran ya, gitu. Kemudian juga tadi buat obat, buat pengawetan. Kalau saya tadi dilihat ada ikan patin Pak ya, ikan patin, mulai dibelem, dibakar, digorengnya, direndam dulu pakai ini, itu enak banget itu, nggak usah kasih bumbu lagi. Dan kalau diawetkan, di sini nggak ada kulkas gitu umpamanya, ya udah direndam aja pakai ini, itu awet, nggak akan basi. Karena tadi bakteri-bakteri itu nggak akan berani, nggak akan mau deket-deket ini. Nyamuk, lalat, ya. Kalau tempat-tempat makan ya biasanya banyak lalat ya. Udah, tinggal beli alatnya itu di toko online banyak yang bisa 3 jam sampai 6 jam, diisinya ini, udah penguapan. Jadi insya Allah itu salah satu tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan dan mudah didapat dan mudah sekali diinikan. Dan harganya juga ekonomis. Gitu. Kalau saya mengumpulkan, saya beli harganya 20.000 1 liternya, lebih mahal dibanding dengan BBM, ya kan? Dan cara mudah buatnya gampang, gitu. Nah ini salah satu manfaat leganya bambu ya. Kemudian bambu juga bisa menggantikan fungsi kayu. Nah ini contohnya ada nih di belakang nih, pas banget nih, gitu. Nah kamu lihat nih. Ini bentuknya juga kayak kayu kan? Kotak ya, kayak meja-meja itu ya. Ini dibuatnya dari bambu, Pak. Itu. Di gimana kan? Bambunya dibelah-belah, sama kayak bikin bilah, finisnya dibuang, kemudian diawetkan, dikasih lem, ditumpuk, dikasih. Jadilah ini. Dan bentuknya juga terserah mau dimensinya mau panjang 4, 2, 1 gitu. Mau bentuknya lengkung juga bisa gitu. Ya, bambu belah kan dilengkungin gampang ya kan? Tinggal di molding saja ininya gitu. Gitu. Nah, apalagi ini dalam bentuk balok nih, berat banget nih. Udah kayak kayu jati, kayu ulin. Ini dari bambu betung. Bambu betung tebel-tebel kan? Berat banget Pak kalau mau nyobain ngangkat, silakan tuh. Dan ini udah dites, udah diuji di labnya Pak Mutito ini. Ini beliau ini yang buat nih. Beliau juga yang menjurumuskan saya ke bambu nih.
Boleh, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Ya. Jadi mungkin gini Pak. Saya buka masker. Jadi kasih kolot ke mah. Ya orang dia mau bayar garis ini. Jadi gini, bambu itu bisa dipakai sebagai tiang bulat. Untuk rumah-rumah itu kan biasanya di jembatan gitu. Tapi bisa juga dipakai untuk atap. Jadi untuk atap rumah. Tapi jangan salah, teknologi sekarang tuh udah maju. Jadi bambu tuh bisa kita olah sebagai ini. Kita buat reng seperti ini, reng bambu. Terus kita tumpuk, diberi lem, kita press seperti ini. Ini kalau kita jatuhkan ya. Kalau bambu biasa nggak kuat. Tuh, udah lebih kuat daripada kayu. Jadi ini kekuatannya lebih kuat daripada besi. Jadi bapak-bapak tuh sebetulnya kalau kita lihat banyak bambu di sana, kita tuh senang di sini. Bambu tuh bisa lebih kuat, tariknya lebih kuat daripada besi. Jadi kalau bapak mau buat jalan di sini, akhirnya udah nggak mau besinya, tulang anak nganggo awi pak. Jadi bapak lebih murah daripada besi. Nganggo jalan-jalan di mah, nganggo awi jadi. Nah, terus ayah ini kalau kita buat laminasi, kita bisa buat seperti ini, bisa jadi bumi bapak ya tak, bumi bapak jadi jalan parket, tak iya teh. Ini potongan dari sini, bapak bisa potong. Ini kita namakan ini bambu intan. Jadi ini diamond bambu, jadi kayak intan. Kekerasannya lebih keras daripada kayu besi. Ini kalau di luar negeri, di Eropa tuh dipakai untuk tanggul di pantai. Jadi dulu mereka tuh menggunakan besi. Tapi besi itu ternyata karatan, kucai laut teh. Yang mainnya teh mikir, waduh bahan naon ya, besi ge karatan, pakai awi lapuk. Aina jantan dia kerjasama dengan institusi kami membuat satu bahan yang tahan terhadap air dan juga terhadap beban. Yaitu dengan menggunakan bambu awi, kita proses, kita press, jadilah seperti itu. Nah, mungkin ini satu lagi. Ini produk yang bapak bisa buat di sini. Coba aja bentuknya kan bagus gini nih. Jadi ya kayak bambu suling ya, untuk suling. Yang ini coba aja. Bapak mau kantor RW, kantor kelurahan nggak mau ya udah lumayan. Kan jadi bagus itu. Nah sekarang kalau ini yang tadi pak, kita lihat kalau bambu, coba aja kita lihatkan. Tuh lihat. Waduh, auto ambrol ya. Iya. Coba bapak lihat. Bambu bisa seperti ini. Ini tuh bisa dipakai untuk jembatan dan lain-lain. Nah, maksudnya gini Pak. Jadi Bapak di sini teknologi ada yang bisa menjadi venegar, jadi suka bambu. Ada juga teknologi yang bambu sendiri bisa dipakai sebagai meja gini. Itu sangat memudahkan untuk masyarakat di sini karena prosesnya mudah. Kalau Bapak tahu ini pengepres ban, upami ban urang teh itu kan dipres nggak bawa eta panas dipres itu iya ge nggak bawa eta jantan ieu jantan ngepres eta iya tah terus kita jadi awit teh di jantan palupuh ya palupuh terus dipasian lem dipresnya nggak bawa eta bapak biasa nggak mau ada mana teh ada mau parket mungkin sementara itu saja kami belanja karena ini yang kami bawa dan bapak bisa beli ini dengan warnanya macam-macam. Warna coklat, warna hijau, warna koneng, bisa. Dan panjangnya tidak terbatas. Bapak bisa beli panjangnya 12 meter. Jadi pakai kontainer. Sekarang ini diekspor ke Eropa. Jadi untuk bangunan Darmaga. Kayak orang Darmaga ku awi lagi awi bulat. Ya pakai awi namina ya teh strandwoven bambu. Jadi sanes bambu laminasi, ayatnya bambu laminasi. Iya mah strandwoven bambu. Jantan sanes itu sesah 10 kieu. Urang ada melreng heula terus dilempengkeun. Ieu mah sadaya awit biasa dianggo. Dina cabalna sada asal eta aya daunna pasti gede ka pakodas. Sadaya awi di sana apa ieu? Ieu sadaya biasa dianggo. Tanda ke daunna dipres janten kieu. Ieu teh kada urang rek. Sakitu punten pangitan Pak mangga. Nuhun Pak Minto. Nah kan ini udah diuji lab, kekuatannya itu di atas kayu jati dan kayu ulin kualitasnya apa ya. Dan yang mengagetkan kita itu yang usianya 90 tahun. Bayangkan Pak. Makanya sejak
kita sudah bisa membuat ini, kita bilang udah stop penebangan pohon. Ya. Karena untuk menghasilkan pohon yang sangat berkualitas, apalagi jati ulin, itu butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, Pak. Kita nunggunya, Pak. Nggak mungkin kalau kita tanam saat ini, kadang kita nggak sampai panen itu kita masih hidup, ya, atau kita udah mungkin anak-anak atau cucu kita yang bisa menikmati gitu, ya. Tapi kalau untuk nebangnya nggak ada setengah jam ya, pakai senso, pakai mesin gitu kan, gitu. Nah, ini kita buat dengan bambu yang usianya hanya 3 tahun, 5 tahun saja, Pak. Gitu. Jadi sangat bagus buat lingkungan. Apalagi bambu itu kan ditebang, tepain ya, muncul anak-anak ya, lobanya, ya kan? Jadi makanya ada slogan, sekali kita menanam, seumur hidup itu kan panen terus kalau bambu itu. Karena itu muncul anak-anaknya. Jadi kalau kita nanam satu batang ini, ya, nanti 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun itu biasanya kita mulai panen ya untuk jenis-jenis tertentu ya. Itu jumlahnya nanti berumpun. Jadi mungkin ada 10 batang, ada 15 batang gitu. Dan yang kita panen itu tidak boleh semuanya, jangan tebang habis, tapi mesti tebang pilih. Jadi maksimal ya 50% lah yang kita panen. Jadi kalau ada 10 batang bambu dalam satu rumpun yang kita tanam itu, ya maksimal 5 batang saja yang kita panen. Tapi nanti tahun berikutnya panen lagi gitu. Itulah bedanya dengan kalau kita menanam pohon yang keras ya, kayak jati ataupun jeng-jeng ya. Kalau jeng-jeng mungkin 3 tahun atau 5 tahun ya kita panen. Tapi untuk panen lagi ya kita mesti nunggu selama itu lagi. Kalau bambu enggak. Begitu kita tanam saat ini 3 tahun tumbuh waktunya panen. Tahun depannya panen lagi ya. Dan yang lebih membuat kita semangat membuat bibit sama menanam. Karena dari satu batang bambu yang tumbuh, yang hidup ini, ternyata salah satu manfaatnya adalah bisa memberikan oksigen, kebutuhan oksigen untuk 2 orang satu harinya, Pak. Gitu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu menanam satu batang, begitu 3 tahun, jadi 10 batang lah umpamanya, 10 batang, tinggal dikalikan, 10 dikali 2 orang, satu harinya. Jadi satu harinya memberikan oksigen 20 hari, Pak. Orang kaya mana yang sedekahnya tiap harinya itu jutaan. Coba. Kita kalau beli oksigen di rumah sakit mahal kan? Mahal banget kan? Nah, kita cukup dengan menanam bambu, Pak. Setiap harinya itu sedekah. Makanya kalau kita menanam bambu udah tumbuh, begitu ada yang mungkin jadi alih fungsi ya, jadi hunian, jadi segala macam, bambunya dimatikan, dicabut segala macam, wah kita nangis, Pak, sedekah kita putus seperti itu. Nah ini salah satu yang membuat kita semangat tetap membuat bibit, menanam segala macam seperti itu. Mudah-mudahan dan di sini insya Allah akan kita lakukan penanaman ya. Kebetulan koleksi bambu kita punya ya, kayak yang bulat ini namanya bambu Buddha. Bambu Buddha atau ada yang nyebut bambu belenduk atau bambu kendik ya, karena bentuknya begini, bambu botol gitu. Tapi bukan asli Indonesia. Ini dari Taiwan, dari Cina ininya gitu. Tapi sudah dikembangkan di kita. Ya, gitu. Nah, itu salah satu manfaat bambu ya. Kemudian bambu juga bisa buat konstruksi bangunan. Ya, seperti saya lihat di sini ya. Bagus sekali ya, ininya sudah menggunakan bambu ya. Tinggal metode ininya, karena kan banyak yang mengatakan, wah bambu nggak tahan lama katanya. Bambu paling juga setahun, udah gitu kena hama bubuk ataupun lapuk kena hujannya. Nah itu kalau bambu mau kita jadikan sebagai material bangunan, yang mesti diawetkan dulu. Mesti ada penanganan pengawetannya dulu. Memang kalau orang tua kita dulu mengajarkan bagaimana mengawetkan bambu itu kan ada waktu tebangnya ya Pak ya. Ada waktu tebangnya. Nggak boleh di musim panas, nggak boleh di musim hujan katanya. Kemudian juga nggak boleh kalau malamnya ada bulan ya, seperti itu.
Terus nggak boleh mun aya iwungna teh temenang di ieu tebang. Kenapa seperti itu? Karena bambu ini ternyata mengandung glukosa. Ada manis-manisnya. Nah, glukosa itulah yang dimakan sama hama bubuk, sama penyakit ya gitu. Nah, waktu-waktu seperti musim panas, malamnya nggak ada bulan, nggak ada iwung, nggak macam, itu adalah waktu di mana bambu ini dalam keadaan pahit, gitu. Kandungan airnya sedikit, makanya nebang itu bagusnya pada saat dia kandungan glukosanya sedikit, bahkan tidak ada, yaitu ya pas siang, pas malamnya nggak ada bulan seperti itu. Soalnya kalau sudah seperti itu akan awet bambunya, ya. Tapi kan kita itu kan orang tua dulu, ya kan. Kalau kita memanfaatkan batang bambu beli di jalan, ya. Yang kita tidak tahu ini nebangnya waktunya betul-betul waktu tebang apa bukan, ya kan? Kalau kita beli di jalan nggak tahu kan. Makanya supaya awet, ya mesti diawetkan. Dan diawetkannya juga banyak sekali caranya, ya. Kalau orang tua dulu itu kan direndam di sungai, ya. Oh, di balong, ya. Dikeem, ya. Walaupun baunya nggak enak banget ya baunya, ya. Lumayan baunya. Itu semakin lama direndam di air yang mengalir atau di balong, itu semakin awet. Makin awet, ya. Sebulan, 2 bulan, bahkan tahunan itu makin awet gitu. Nah, ada juga yang pakai cuka bambu tadi. Dia pakai cuka bambu. Karena kalau pakai cuka bambu itu lebih cepat ininya pengawetannya, penyerapannya. Jadi cuma sehari semalam aja udah awet dia direndam seperti itu. Apalagi kalau pakai alat, ada alatnya, alat steam, alat yang kompresor kayak gitu, itu dalam waktu sejam 2 jam itu sudah awet gitu. Ya semuanya ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tapi semuanya bisa kita lakukan untuk mengawetkan bambu itu. Nah, kalau bambunya sudah awet, juga pemasangan bambunya juga mesti betul, ya. Meskipun bambunya sudah awet, tapi selalu kena tampias, kena hujan, kena panas langsung, ya salah, bakal kusam, bakal lapuk, gitu. Nih, ini yang belum lama ini terjadi, yang sangat menjatuhkan nilai bambu adalah bangunan budaya di Subang, ya. Ya, bangunan budaya di Subang tuh. Itu pakai dana APBD, ya. Kemudian juga nilai konstruksi bangunannya itu miliaran, ya. Gitu. Tapi belum ya setahun ini udah kusam, udah lapuk. Karena ternyata bangunannya itu kena panas hujan langsung, kena tampias. Gitu. Nah, itulah yang menjatuhkan bambu itu kan, betul kan bambu nggak awet katanya. Padahal salah ininya, metode konstruksinya salah. Kanggo sambungannya kan di bordela keras pasir lah dilebetkeun tah. Dia pasir dilebetkeun. Bas kitu nya masalah nyambung bambu sareng ieu tah kita. Di pasir tah. Bat. Tah. Upami ieu pasirna ieu, bapas pasirna atasna pasir lebet dicoak di dieu teh. Coak lebetkeun di pasir di dieu tah. Oh, untuk kegiatan pasian melembodas 2 kali lipat daripada itu nganggo itu di pasir. Jadi namanya double pasak. Kita coba kanggo kai, kanggo bambu biasa. Coba ada ieu mah kalersan we ternyata lebih kuat daripada hanya satu. Ah ini dah. Seperti kayak sami tah. Upami di pasir di dia tah ya pasirnya. Di pasir di dia bas. Aya di coak nu dieu teh. Coak di pasir di dia bas. Oh, kiat bisa. Kiat Pak. Nomor ieu Pak. Tadi kiat tadi pasir. Ya. Itu sih pasir. Double pasir. Double pasir. Iya. Makanya saya tonasinya itu kuat ya 20 orang lah, 20 orang bisa muat. Saya selalu bukti juga dengan tonasi Pak. Ya. Buatan bambu, tonasi, ya umur bambu juga gitu Pak. Dari bambu, dari puhu, dari paling bawah. Ternyata itu teh dowel yang kayak gitu sambung pasir lebih kuat daripada baut. Kalau baut Pak, kalau pakai baut kan besi tah. Pada waktu bambu menyusut, besi kan ternyusut. Jadi longgar. Longgar jadinya. Tapi umpamanya bambu sareng bambu sami nyusut. Jadi bambu nyusut masih bisa. Jadi ngetrap ya Pak. Berbaik Kemudian punten
Itu Jangan ya. kemudian penasaran ya. Penasaran tuh ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini bisa dikembangkan sampai beberapa lantai seperti tower, bisa pakai jembatan. Memang posisinya harus miring ya. Ya, bisa miring supaya ada Lebar ya ini ya. Makin ke atas. Iya, terus makin kecil. Ini seperti ini nih, bisa dikembangkan. Ini dasarnya dasar pembuatan konstruksi dari bambu. Bambu ini bisa dibuat pas panjang 1 atau 2 meter sambung-sambung ya. Kalau ingin bentuknya yang lebih fleksibel, ini bisa lebih pendek lagi, kurang lebih 1 meter baru bisa di. Mantap. Setelah berbentuk masing-masing 3, kemudian disusun, disambung seperti itu. Ini adalah simulasi jika kita mau membuat bangunan dari bambu, ya Pak Badas ya. Ya. Struktur buat bambu. jembatan, buat atap. Ya, ini dasarnya nih, basic strukturnya seperti begini, basic strukturnya. Dari sini bisa dikembangkan dari 3 bagian seperti ini, dari 3 bagian seperti begini nih. Ini kemudian bisa dikembangkan. Ini adalah basicnya seperti itu. Ini bisa susun seperti itu. Buat atap juga bisa. Jadi bentangan sepanjang apapun bisa dengan Bisa ya. Iya. Bisa. Tidak Dengan terlibat. bambu yang kecil-kecil. Ya. Pada intinya saling ikat ya. Saling ikat iya. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Jadi ini kerjasama yang baik seperti Kerjasama ini. yang baik. Tuh. Nah itu harus rukun dulu Pak, rukun dan kompak, baru kerjasama yang baik. Kalau tidak rukun, tidak kompak, Bapak tidak akan kerjasama yang baik Pak. Harus rukun dulu awalnya. Ini juga nggak bakal ngewujud Nah, kalau nggak Itu nggak ramai Pak dunia. Bapak yang kerjasama yang baik, tapi rukun mal bisa Pak. Kira rukun lah, saling jegang kan apa tah? Kerjasama anak saling jenggal. Ini dia. Oh. Wah, ini dia udah mulai terbentuk nih dia nih. Ini kalau praktek di lapangan dengan ukuran awi yang sesungguhnya berapa meter kita mau pengennya bentangannya bisa dibuat seperti begini. Tangannya, ya bisa 3 meter, 6 meter, 2 macam gitu. Tapi dari bambu-bambu yang pendek-pendek. Buat 2 meteran bisa. iya, nggak dikasih penutup atap. Sok ieu tah talian di sok. Ini Talian sok. dasarnya itu Sok ieu. Ieu geus ieu. Ieu geus. Ieu mah keur suku. Buat apa? Buat bikin apa tenda? Bisa pakai ini, tenda dom gitu. kita lihat. Nggak dikasih Penutupan jembatan. Ini ngawetin gini ya, ngawetin bambu tadi. Karena vertikal. Ieu suku, ieu suku. Ieu teh nyeun deui keur suku. Nah, aminnya Sok dikaitkan talian Pak. deui di Tuh. dieu. Biasa 100, 200, 10 hari Bapak udah punya bambu. Ngapa? Tapi bukan begini, ini harus kia Pak. Kudu kia tah. Kudu nganyegang. Kia, egang. Nyegang. Nah, kudu. Nah, dia berak dan hanap lah. Jadi cicing. Sok. Talian, sok talian. Wah, sukses Pak Dadang. Ade Pak Dadang. Lumayan jeung nyen saung.
jeung saung ieu teh padang. Ieu hiji deui ieu sok talian. Jadi kerja intinya kesabaran Pak. Dapat bambu langsung bikin gitu. Oke, dapatkeun deui hijikeun. Itu gimana? Ieu entong heula, ieu heula we jeung heula 3. Ini kita mau membuat Simpak udah Pak, di sini Pak. sok. Nah, kita mau buat ini Pak, biar diambil lagi. Ya. 1 2 3. Suka bambu. Enggak, itu lagi 1 2 3. Enggak, ya. Ini kita mau buat suka bambu nih alat-alatnya. Seperti begini. Ini alat-alatnya. Ini alat-alatnya. Ini kebetulan ada 2. Alat-alatnya kita siapkan alatnya seperti begini. Nah, ini memang terlalu kokoh ini. Kokoh banget ini bikinannya. Ini kemudian nanti kita bakar. Udah panas gitu. Nah, ini bahan bakar. Oh, baru udah di itu. Udah. Awas panas. Oh, dari itu. Ini Eta tong dikulub jeung sengna atuh. sudah dari daun-daunan, bahan-bahannya sudah ada di dalam tuh daun-daunnya. Sok bukalah Pak. Bener, Pak. Nah, ini bahan-bahannya sudah ada di dalam. Duruk saya heula. Baik, kita mulai nih ya, Bu, Ibu, Bapak ya. Ini namanya alat buat distilasi atau alat penyulingan buat cuka bambu. Atau bisa juga selain bambu, yang penting organik aja, daun boleh, batang-batang pohon, ya tanaman, nanti dimasukkan ke dalam sini, ya. Dan yang paling banyak ada cairannya itu kalau yang dalam keadaan masih basah, ada misalnya ditebang. Kalau yang udah kering seperti ini ada tapi udah sedikit, ya. Jadi yang masih banyak tuh yang masih hijau ya, masih ini. Ya. Kalau eukaliptus bagus ya, eukaliptus batunya. Iya, itu salahnya. Nah ini yang paling simpelnya, karena idealnya ini tuh ada 2 tong. Satu lagi ada ininya apa? Air buat mendinginkan ya. Jadi ininya tuh di bukan buat nambung, di sini ada tong lagi diisi air. Nah ini nanti didinginkan oleh ini air supaya lebih banyak lagi. Tapi kalau masalah kualitas bagusan yang ini ya, karena ini betul-betul pekat hasilnya tuh ini ya. Dan kalau di tempat tinggal ibu bapak nggak punya ini ya bisa pakai kaleng tongguan, kaleng kue. Kalau untuk kaleng minyak yang kapasitasnya kecil, skala kecilnya dibuatnya sama kayak gini, ininya dibolongin. Kan kalau kaleng kue kan ada tutupnya ya, enak ketika dibuka, nanti daun-daun segala macam masukin ke itu, udah. Yang bagian bawahnya dibolongin, supaya api itu bisa naik. Besar, Pak. Bolong kecil-kecil tapi banyak. Oh iya, kayak saringan gitu. Iya betul. Diduluk gitu. Sehingga kalau kita tempatkan di tungku atau kompor gas segala macam, itu apinya bisa masuk ke dalam ini, ngebakar daun yang ada di dalam sini. Nah nanti udah disiapin belum ini apa? Nanti setelah itu, nah asapnya kan ke atas loh, ya kan? Kalau ini ditutup, ya bagusnya sih ini apa? Ketutupnya rapat ya, supaya maksimal. Nanti asapnya keluar pipa-pipa ini. Ada papunya tuh ya. Nah nanti di ujungnya dikasih wadah. Oh iya, di tandean. Ya bisa macam lah gitu. Nanti netes tuh. Nah ini semakin panjang semakin bagus, makin banyak tuh. Tapi kalau panjang kan butuh space yang ini ya. Ini bisa dibelok-belokin nih sebetulnya nih. Jadi pakai yang pendek, kasih apa yang L itu, kemudian kasih pipa lagi, jadi bisa gini. Harus pipa Itu besi lah ya. bagus, lebih banyak nanti hasilnya, lebih efektif. Pipanya harus pipa besi. Nah, kalau saya sih pakai pipa bambu, pakai tamiang. Kalau di sini banyak ada tamiang karena ini panjang-panjang kan. Gitu. Tapi tahan panas kan itu. Oh, tahan panas, Pak. Pipa tamiang gitu. Karena kan dia cuma kena uapnya aja, nggak kena apinya. Gitu. Ini semua daun bisa Pak. Semua bisa. Yang penting jangan ada plastik aja. Langsung dinyalain aja Pak ini. Iya, nyalain.
Pak, kalau di skala kecil ininya besi juga mesti atau Samahannya suruh. Kemudian Ya, dibakar, kalau bawangnya ada bambu, bambu apa? dibakar. itu pun sama mesti panjang Iya, biar hasilnya. kecil juga nggak apa-apa, cuman apa jadinya sedikit hasilnya. Berarti semakin panjang bambunya semakin banyak gitu, Pak. Iya, gitu. Nah ini kalau pakai ini tuh biasanya ini dikasih apa dikasih engsel biasanya nih. Ya, kasih engsel. Ini kalau satu bambu ini buat kapasitas jadi ini lebih apa? Liter. Sekitar satu literan, satu penuh ya. Hasilnya ya. Kemudian dibakar. Ya kalau didinginkan itu lebih cepat lagi. Ini sudah mulai. Pasien cai, Oh jadi pasien cai, nggak keluar itu terus bersih. Misal, ayo mah langsung kan ya masih. jadi si Sudah keluar sih. Sudah bisa rampung, sudah ada. airnya tuh udah. Sudah keluar airnya. Ya, udah. Jadi itu Ini lebih bagus lagi kalau tinggal motong ragaji. hanya itu di bengkok nih. Bengkok. Ini akan lebih efektif. Lebih banyak yang akan dihasilkan. Pak, ini hasil dari sini, hasil dari tempel di mana? Gak. Borok. Oh. Ini karena, nah, dengan suka bambu ini dari sini, ini bisa sembuh. Wush, Ini. mantap, luar biasa. Biasa. Jadi ini multi purpose. Bisa ya, lihat. Nah ini kalau Sana. ini masih Nah itu Cek Padang, hasil dari itu Pak. cek padang. Tapi masih Jadi ini karena ini masih hasilnya masih warnanya warna masih coklat. ya. Nah ini kalau mau di hasilnya putih itu disuling lagi. Disuling lagi. Ya, dengan cara yang sama disuling pakai lagi. Ininya stainless Pak. Stainless ya, stainless. Supaya jernih. Ini adalah hanya ini saja ini stimulasi. Nanti kita bisa membuat yang lebih bagus, lebih bersih. Ya, lebih banyak. Kalau banyak lagi pipanya, banyak lagi hasilnya. Ya, itunya maksudnya bahan baku Iya, yang di dalam. bahannya. Sudah mulai netes tuh. Ini netes nih. Akhirnya netes sudah jadi nih. Ini netes. Itu buat nyate ya, buat nyate enak banget. Namanya kasih bumbu lagi. Dari daun apa? Ya boleh dari daun-daun apa aja? Oh, apa aja iya. Nggak usah pakai bumbu lagi. Nggak pakai bumbu lagi, enak banget cobain. Apa sate daging kayak apa stick yang dijual itu enakan ini. Bapak channel YouTube-nya yang itu ya? Akademi Bambu. Akademi Bambu. Saya lihatnya sempat nontonnya kayak gini. Jadi 12 jam itu 12 liter. Iya. Tergantung ininya nih apa kapasitas ini. Oh, tergantung. Sama obat Setelah dibakar begini, nanti airnya itu akan keluar dari sini, menetes di sini nih. Nah, netes di sini nih. Nah, di sini. itu bisa apa mencegah corona, bisa membunuh virus masuk dia bilang. Kalau ada wadah ya ditampung tuh gitu. Aqua langsung ada airnya Pak. Ini harusnya rapat atasnya, ini harusnya rapat. Jangan ada keluar asap dari Tapi sini. ini Harusnya masih coklat atau hitam. atapnya Nah, harus supaya jadi rapat. bening kayak yang tadi saya indikan itu. Kurang Mesti rapat. disuling lagi pakai alat stainless. Alat yang stainless. Nah itu